君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとまあ戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, semoga anak-anak sehat, ceria. Pernah dengar lagu ini toh? Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Nah, kita senang bersyukur menjadi anak Tuhan. Apa menjadi anak Tuhan? Kita semua dipanggil untuk apa? Diajak untuk berani memberi, berani berbagi. Anak kalau kamu ulang tahun pasti juga seneng toh kalau dapat hadiah. Setiap pagi mamimu pasti juga ngasih makan. Sekolah diantri, diberi bekal, seneng toh. Nah, anak juga diajak bagaimana belajar untuk memberi, berbagi. Berbagi apa? Berbagi perhatian, berbagi doa. Kalau ada kakak atau adik, mama, teman ya untuk pertolongan, ayo kita bantu. Anak bisa nyapu di rumah, mandi yang bersih, bangun, gak usah dia harus dibangun-bangunin, tapi bangun sendiri, udah gede kan. Lalu kalau pas selesai makan, piringnya dicuci. Nah itu juga berbagi kepada keluarga, kepada orang tua. Maka anak-anak semoga pertemuan hari ini bersama dengan para kakak pembina meskipun di tempat yang berbeda, yuk belajar dari Tuhan yang juga memberikan dirinya untuk kita semua. Siapa Tuhan kita? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan berikan dirinya dengan sampai bahwa di kayu salib keselamatan kita semua. Maka anak-anak kita semua yang sudah mengikuti Tuhan harus belajar berani, rela, sedia berbagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Bisa ya? Pasti bisa. Selalu Tuhan berkati Bapa dan Putra dan Roh. Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga untuk Mami dan Papi yang sudah siap mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti acara Bina Iman Anak Katolik Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Miss Lili. Yuk anak-anak, kita akan berdoa bersama. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang,
Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari yang baru ini dan atas penyertaan-Mu selama kami beristirahat tadi malam. Terima kasih atas cuaca yang cerah yang pagi hari ini boleh kami rasakan bersama. Bapa di surga, pagi ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkannya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah teman-teman yang pada hari ini sedang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu, semoga mereka dapat sembuh kembali. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami padukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miss Lili sudah mengawali dengan doa. Nah, anak-anak, selamat mengikuti. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kakak tanya bagaimana kabarnya, jawabnya hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan mengulas bacaan Injil yang sudah adik dengarkan tadi. Bacaannya diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Gimana ceritanya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertama, kakak akan menunjukkan sebuah gambar. Pada gambar pertama itu adalah menunjukkan perjalanan Yesus pulang dari daerah Sidon dan Tirus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang melayani orang banyak yang datang berbondong-bondong membawa orang yang sedang sakit, yaitu untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi dengan iman dan pengharapan untuk menantikan jamahan dari Tuhan Yesus agar mereka sembuh dari penyakit mereka. Setelah mereka 3 hari berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan setia menunggu pertolongan dari Yesus, mungkin yang menjadi bekal makan dari mereka yang sudah disediakan dari rumah sudah habis, dan mereka mungkin tidak tahu lagi harus makan apa. Tetapi mereka lebih memilih untuk menunggu dan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Melihat hal itu dari bacaan tersebut bahwa Tuhan sangat begitu peduli kepada orang banyak. Hatinya tergerak oleh belas kasihannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah itu Yesus memanggil para murid-muridnya. Yesus bermaksud memanggil para murid-muridnya, yaitu untuk memberi mereka makan.
Nah, di situ Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengatur para umat yang datang untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Walaupun belum terlalu lama berselang dari kejadian tersebut, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun, murid-murid masih belum percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Ini terlihat dari jawaban dan pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa tidak mungkin mendapatkan makanan untuk orang sebanyak itu di tempat itu. Padahal, jika kita melihat kejadian sebelumnya, yaitu saat Tuhan Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan dari Kanaan. Nah, di situ perempuan dari Kanaan itu begitu beriman kepada Tuhan Yesus sehingga anaknya disembuhkan. Dan hal itu disaksikan juga oleh para murid-murid Yesus. Tetapi itu belum membuat mereka cukup beriman untuk menyerahkan segala persoalan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukannya, persis seperti mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kali ini juga Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di tanah agar dapat dibagikan makanan secara teratur. Di sini Yesus membagikan atau memberikan 5.000 orang makan. Dengan 7 potongan roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang laki-laki, ditambah beberapa ribu perempuan dan anak-anak, yang kemudian menyisakan 7 bakul sisa potongan roti. Nah, jadi adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kepada anak-anak itu diajarkan untuk tentang perhatian Tuhan Yesus yang begitu besar kepada umat manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang datang kepadanya untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi Yesus juga tahu bahwa tubuh mereka butuh hal yang lain. Orang yang banyak itu sangat setia menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka mungkin atau tidak memperhitungkan kalau mereka juga butuh makan dan kekuatan dari tubuh mereka. Di sini Tuhan Yesus sangat memperhatikan bukan hanya apa saja yang mereka minta, tetapi lebih dari itu Yesus memberikan mereka makanan. Demikian juga setiap orang yang percaya, yang mau setia dan berharap kepada Tuhan Yesus, ia punya berbagai cara untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Dan lebih dari itu, Tuhan juga akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita dan di luar pikiran kita. Jadi adik-adik, ada banyak harapan dan keinginan kita bisa ucapkan dalam doa-doa kita yang kita laksanakan setiap harinya. Untuk itu juga tetaplah setia menantikan jawaban dari Yesus. Tetap coba kita perhatikan juga, ada banyak hal yang tidak pernah kita minta tetapi Tuhan kabulkan. Itu pun diberikan secara tidak langsung, bisa melalui orang tua kita, bisa melalui teman, dan juga bisa melalui saudara kita. Dan sepatutnya adik-adik mengucap syukur untuk hal-hal tersebut, karena kita percaya bahwa Tuhan memang setia dan memperhatikan kita dalam segala keadaan yang kita alami. Baik adik-adik, cukup sekian ulasan Injil yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Kiki tentang seorang anak yang berbagi roti dan ikan. Sekarang tugasnya apa ya Miss Lilia?
Jadi nanti anak-anak tentunya bisa juga berbagi, dilakukan di rumah. Bisa berbagi mainan dengan kakak atau adik, bisa berbagi makanan juga dengan kakak atau adik, atau juga kepada mama, papa, oma, dan opa. Ya, terus difoto lalu dikirim Ke nomor ini. Ini contohnya seperti ini. Jangan lupa ya, dikumpulkannya paling lambat tanggal 5 Agustus 2020. Miss Lily dan Miss Mary tunggu ya. Oke, nah Miss Lili tadi udah diawali dengan doa. Sekarang kita mau tutup acara Bina Iman Anak Katolik Bunda Maria Cirebon dengan doa lagi. Silakan Miss Lili. Yuk, kita berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, Ibuku yang baik hati, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga buat Mami dan Papi. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Nah. Rolling. Action. Happy, happy,
えばきっとこの夏は充実するのもっと